kalau apa namanya menurut ustazah ya, hukuman apa yang pantas untuk orang tua yang kayak gini gitu? Ya Allah, saya benar-benar astagfirullahaladzim gitu. Speechless ya Bu ya. Speechless banget. Ya Allah, kok ada bisa seperti itu ya? Ya artinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dia punya akal nggak digunain, dia punya agama nggak digunain. Ada orang tua kok yang bisa melecehkan anaknya sendiri sampai terbongkar kasus ternyata dari anaknya itu sudah lahir beberapa anak yang akhirnya jadi cunak, cucu juga anak juga. Ya, betul ya? Ini kan incest nih, hubungan satu darah ada banyak kasus sekarang di zaman sekarang. Jadi kalau dibilang zaman sekarang itu kalau disebut jahiliyah hampir mirip jahiliyahnya dengan zaman dulu. Maka malu kita udah datang ajaran Rasul, tapi malah kembali jahiliyah, sebagaimana belum datang ajaran Rasul saat itu. Orang tua merkosa anaknya, ya. Kemudian ada lagi berita Allahu a'lam bishawab, saya nggak tahu ini valid atau enggak ya, yang di Padang itu katanya, yang ibu hubungan intim dengan anak laki-lakinya, dari anaknya SMA sampai usia 20 tahun sekian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada lagi berita dulu berapa tahun yang lalu, adik kakak kabur dari rumah, dari kampungnya, kemudian ternyata menikah sebab mereka kakak adik kandung, tak direstui keluarga, kawin lari, nikah sampai punya anak. Ya Allah. Jadi kita sudah tahu hukumnya kalau yang disebut dengan mahram. Ini sebelum saya bahas itu ya. Mahram, sebab mahram. Mahram itu artinya haram dinikahi karena 3. Satu, kenapa haram dinikahi? Karena hubungan darah, satu darah. Ya, hubungan satu nasab atau darah. Orang tua sama anak, kita sama kakak beradik nggak boleh. Termasuk paman sama ponakan nggak boleh. Tapi kalau sepupuan boleh. Gitu. Jadi kalau ada orang nikah sepupuan nih, boleh. Itu, ya. Tapi kalau paman sama ponakan, bibi sama ponakan itu yang nggak boleh. Ya, karena ada hubungan darah. Orang tua dengan anak, kakek sama cucunya dan lain sebagainya nggak boleh. Karena ada hubungan darah. Yang kedua, yang haram dinikahi karena rodoah, sebab susuan, satu susuan. Orang tua zaman dulu ada nih suka iseng nyusuin anaknya gonta-ganti sama anak tetangga, sama anak saudara. Udah anak situ kita yang susuin, anak saya kamu yang kasih asi. Itu juga ada beberapa syaratnya ya terkait rodoah. Kalau dia sudah menyusu beberapa kali, sudah beberapa tenggak masuk ke dalam perutnya, maka itu masuk dalam kategori anak susu, anak rodoah, haram dinikahi. Yang saudara susunya nggak boleh dinikahi, ya. Orang tuanya atau ibu yang nyusunya pun nggak boleh dinikahi. Yang ketiga karena sebab musoharo pernikahan, mantu sama mertua haram nikah. Waktu itu ada kasus mantu sama mertua, ya, punya hubungan aja nggak boleh, apalagi nikah. Walaupun anaknya bercerai, mohon maaf, atau anaknya meninggal, tetap mertua sama mantu hubungannya mantu mertua. Nggak boleh yang namanya nikah. Gitu ya, ibu sekalian ya. Nah sekarang kita ngelihat kasus orang tua, mohon maaf sekali, menghamili anaknya sendiri. Bahkan beritanya itu kalau nggak mau diancam ya, dan ibunya juga tahu, tapi sampai dikubur anaknya itu semua, dikubur hidup-hidup. Ini balasannya bagaimana ustazah? Satu, zinanya saja sudah dosa. Ya, yang kedua dia menyakiti keluarganya, dia tidak mampu ku anfusakum wa ahlikum naro, maka dia nanti akan menjadi apa disebutnya, alat bakar di neraka, bahan bakarnya, gitu. Jadi neraka itu bahan bakarnya manusia, Bu, manusia. Kita masuk neraka panas, melihat bahan bakarnya manusia. Jadi manusia-manusia yang durhaka berdosa kepada Allah itu jadi bahan bakar kelak di neraka. Bagaimana ketentuannya, azabnya itu urusan Allah. Tapi kalau kita lihat secara akal sehat, selama di dunia saja dia sudah menjadi orang tua yang durhaka, bagaimana lagi azabnya nanti ketika di akhirat kalau dia tidak bertobat sebaik mungkin. Karena masalah siksaan surga dan neraka kita nggak bisa yang namanya menjamin, Bu, betul ya. Jadi jangan pernah kita menjudge orang lain. Ada orang, mohon maaf sekali, ada orang nggak pernah sholat, kita bilang ini ahli neraka nih, nggak pernah sholat. Hati-hati,
Hati-hati, bisa jadi di akhir hidupnya dia sudah bertobat, sudah menjadi pribadi yang lebih baik, malah jangan-jangan dia yang ahli surga, kita yang ahli neraka. Jadi jangan sampai gampang mengkafirkan orang, menganggap orang ahli neraka dan lain sebagainya, karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir jalan cerita hidup seseorang. Betul nggak, Bu? Betul ya? Ada orang tuh beritanya tega sama anaknya, kita nggak tahu dia tobat atau enggak. Karena masalah diterima tobatnya atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berdosa atau tidak, pasti. Yang namanya manusia, dia berbuat dosa, Allah pasti akan balas dosa tersebut. Tetapi masalah diampuni atau tidak, itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan gak ada lagi kejadian demikian. Jangan sampai bapak suka sama anak kandung sendiri, emak suka sama anak kandung sendiri. Nauzubillah, kita punya akal sehat, digunakan titipan akal kita untuk berpikir jernih sebaik mungkin. Itu ya Ibu ya, kurang lebih ya.